warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Faridatun Nikmah. Saya mahasiswa PPG Dalja Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Dan saya mengajar di SD Negeri 1 Wonoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Pada saat ini saya melaksanakan uji kinerja yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Dalam video saya akan membawakan materi tentang ibadah kurban, yaitu materi kelas 5 semester 2. Dan saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mari kita simak video saya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu bisa dipimpin dengan ketua kelas, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Dilanjutkan dengan Pancasila, silakan dibaca bersama-sama. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, saya cek kehadirannya hari ini. Abi hadir. Adit. Fea. Zida. Coba dicek dulu kerapian bajunya, sudah rapi semua? Kemudian kerapian kelas sudah rapi, sudah bersih? Sudah. Hari ini semangat ya? Semangat. Semangat pagi. Pagi.
Coba dilihat tentang apa materi kemarin? Ibadah haji. Nah, apa sih pengertian ibadah haji? Mengerjakan ibadah di Baitullah Al-Ka'bah di waktu yang telah ditentukan serta dilakukan secara tertib. Pelaksanaan haji ada juga pelaksanaan Kurban. pelaksanaan kurban. Ya, pelaksanaan kurban atau disebut dari raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Coba diperhatikan. Hari Raya Idul Adha itu biasanya apa sih yang dilakukan oleh masyarakat? Menyembelih hewan Kurban. Nah, hewan apa aja yang disembelih? Sapi, ternak, kambing, domba, kerbau. Pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu supaya kalian bisa menjelaskan pengertian dan tujuan ibadah kurban. Kemudian kalian juga bisa membiasakan perilaku terpuji rela berkurban sebagai bukti mengimani ibadah kurban dengan benar. Tahapan pembelajaran hari ini yang pertama nanti kita akan melihat video pembelajaran. Kita nanti akan orientasi masalah. Jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat mengenai kurban. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan kalau ibadah kurban itu disunahkan, ya. Dijelaskan dalam Quran surat apa? Al-Baqarah. Coba bunyinya dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-Kausar fasolli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nanti kita akan melihat video tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Simak ya. Dulu sekali ada seorang nabi yang sangat sayang kepada Allah. Nama beliau adalah Nabi Ibrahim. Beliau juga sangat sayang kepada anaknya yang bernama Nabi Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail. Tentu saja, Nabi Ibrahim sangat sedih dan bingung. Nabi Ibrahim adalah nabi yang taat kepada Allah. Beliau menyampaikan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Tahukah kalian apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail juga anak yang soleh dan taat. Beliau berkata kepada ayahnya, "Ayah, jika memang itu perintah Allah, lakukanlah." Masya Allah, hebat sekali ya Nabi Ismail. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim bersiap melaksanakan perintah Allah. Beliau membawa Nabi Ismail ke suatu tempat. Setan mencoba mengganggu, menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak goyah. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap mengorbankan Nabi Ismail, tiba-tiba Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah tahu bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangat taat kepadanya. Karena peristiwa inilah, setiap hari raya Idul Adha, umat Islam yang mampu melaksanakan kurban menyembelih hewan kurban seperti sapi atau kambing. Ini untuk mengingatkan kita tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Ya. Dari video ini silakan ada yang mau bertanya. Saya. Ya, Mas Tujuan Adi. kurban itu apapun. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Saya, apa hikmahnya ibadah berkurban? Ya, kita tampung dulu. Ada dua pertanyaan, ada tujuan dan juga hikmah yang ditanyakan. Nah,
belum dijawab nih ya, kita akan memutar video pembelajaran yaitu tentang ibadah kurban. Kurbanan yang artinya dekat, pendekatan diri. Maksudnya beribadah menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan kita melaksanakan ibadah kurban? Pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Peringatan ibadah kurban disebut dengan Idul Adha. Allah memerintahkan melaksanakan ibadah kurban dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang ibadah kurban. Tadi yang ditanyakan sama Mas Haki dan Mbak Nilam. Jadi, ibadah kurban itu artinya dari kata korba ya prabu kurbanan, artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya apa? Sunnah bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu. Kemudian hewan apa aja yang bisa dibuat kurban? Ada sapi, unta, kerbau, kemudian domba, kemudian kambing. Dari pertanyaan Mas Haki dan Mbak Nilam tadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Mas Haki? Silakan. Ya, Mas Misbah, silakan. Tujuan dari ibadah kurban. Tujuan dari ibadah kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang hikmahnya apa sih kalau kita berkurban itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan. Hikmah ibadah kurban adalah menumbuhkan rasa keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang nanti kita akan maju, ya, maju. Yang saya pilih nanti silakan maju ke depan. Coba Mbak Mahira, silakan maju ke depan. Coba tunjukkan yang termasuk syarat sah hewan kurban. Kasih tanda itu. Sehat, ya. Yang termasuk saja, yang termasuk hewan yang bisa dijadikan kurban. Betul, sehat, gemuk, cukup umur. Iya, betul ya? Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Mahira. Sekarang saatnya untuk berdiskusi. Nanti saya akan memberikan nomor undi per kelompok. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti per kelompok kan ada 4, ya, 4 siswa bernomor urut 1, 2, 3, 4, ya, sama 1, 2, 3, 4 sesuai hitungan. Nanti akan mendapatkan satu masalah. Kalian ini termasuk kelompok asal, ya. Nanti undi 1 kumpul dengan undi 1, undi 2 kumpul dengan undi 2, undi 3 kumpul dengan nomor undi 3, dan nomor undi 4 kumpul dengan nomor undi 4. Namanya kelompok ahli. Nanti silahkan masalahnya untuk didiskusikan, kemudian ditulis di buku tulisnya masing-masing. Kalian nanti bisa mencari sumbernya dari LKS-nya atau buku paketnya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Paham ya? Jalan dipegang dulu. Kelompok ahli 1 di sini, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, kelompok ahli 4. Silakan menuju kelompok ahlinya masing-masing. Ada yang ditanyakan enggak? Silakan Mbak Fea, bisa dibacakan deskripsi masalahnya seperti apa?
Desa Sukamaju sedang mengalami banjir menjelang Idul Adha. Warga masih tinggal di pengungsian. Beberapa orang tetap ingin berkurban, namun ada pula yang menganggap hal itu tidak bijaksana. Apakah berkurban masih perlu dilakukan dalam kondisi darurat seperti ini? Bagaimana cara menyampaikan daging kurban jika warga terdampak bencana? Apakah hikmah berkurban dalam situasi sulit? Jawaban: kurban tetap bisa dilaksanakan. Silakan kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Saya akan membagikan LKPD. Silakan nanti diselesaikan sama kelompoknya masing-masing. Ya, ini nanti akan tersedia mulai dari ada petunjuknya, kemudian kalian nanti di sini lingkari hewan yang termasuk hewan kurban, kemudian menempelkan hewan yang termasuk hewan kurban, kemudian nanti silakan menjodohkan hewan dengan umur hewan kurban yang ditentukan. Buat menakal yang benar ya. Silakan masuk ke kendaraan. Silakan nomor-nomornya ditulis dulu. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di LKPD. Silakan maju ke depan. Hewan kurban yang bisa dikurban: sapi, kambing, biri, unta. Hewan yang bisa dikurban. Ini hewan yang bisa dikurban yang sudah ditempelkan mulai dari Unta, kerbau, kambing, domba. ya selanjutnya. Usia hewan yang yang bisa dikurban: kambing berusia 1 tahun, domba berusia 6 bulan, sapi berusia 2 tahun, unta berusia 5 tahun. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Perwakilannya silakan. Dari hasil diskusi tadi, mulai dari masalah yang ada, coba kita bahas bersama ya. Dari masalah yang pertama, seorang panitia kurban di kampung membeli sapi dengan harga murah. Namun setelah dicek, sapi itu kurus, pincang, dan satu matanya buta. Beberapa warga protes karena tidak sesuai syarat hewan kurban. Pertanyaannya, apa saja syarat sah kurban hewan kurban? Apa dampaknya? Kemudian bagaimana seharusnya panitia kurban itu menyikapinya? Nah, ini ya pembahasannya. Hewan kurban harus sehat, tidak cacat, tidak kurus,
Hewan yang boleh digunakan untuk kurban adalah betul. Sebelum kita melanjutkan lagi, speaking dulu. Ya, tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Potong hewan kurban setahun sekali, tanda rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama potong hewan kurban. Dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan bahwa ibadah kurban itu adalah apa? Ibadah yang dilaksanakan dengan penyembelihan hewan kurban, yaitu sapi, kambing, domba, unta, kerbau. Hukumnya sunnah muakkad. Hewannya harus sehat, tidak sakit, tidak cacat. Gimana pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Kalian hari ini luar biasa, bagus sekali, presentasinya luar biasa. Ya. Apakah ada materi yang kurang paham? Iya. Semuanya paham ya? Sudah mengerti caranya bagaimana hukum kurban, bagaimana sudah mengerti ya? Sudah. Nanti silakan untuk penugasan di rumah kalian bisa mengerjakan soal berikut ya lewat link, nanti akan bisa di grup kelas masing-masing ya. Di grup kelas nanti bisa kalian mengerjakan lalu langsung mendapatkan skor nilai. Paham ya? Tetap semangat dalam belajar ya. Tetap semangat, tidak boleh lengah dalam belajar. Kalian harus tetap berprestasi ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari cara praktek menyembelih hewan kurban ya. Siap ya? Cara prakteknya, cara menyembelih hewan kurban gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Nah, pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan hamdalah bersama.